Yo, yang mau nanya yuk, sambil nunggu. Mbak Ina. Mau nanya apa ya, Kang ya? Bingung. Mbak Ina gimana kabarnya? Udah sehat? Alhamdulillah, sehat banget. Mbak Priani gimana punggungnya? Masih aja ser-seran, lagi perih lagi perutnya, Kang, dari tadi sore. Sama kayak yang waktu kemarin pas hipno itu. Mau hilang sekarang? Sekarang masih ada sih. Mau dihilangin sekarang? Boleh. Biar fokus mengikuti. Udah keringetan. Ya, bentar. Ya, saya nyari Bluetooth. Oke, buat Mbak Priani. Lihat saya. Nah, simpan handphonenya. Lihat saya. Oke. Gosok dulu tangannya. Nggak apa-apa, yang mau ikut juga boleh, yang ada rasa sakit di tubuhnya. Oke, gosok-gosok. Sekarang giniin, gosok-gosoknya gini. Ini teknik Reiki. Kalian tarik nafas, buka tangannya, lihat di tangannya. Oke, sekarang lihatin tangannya. Sekarang bayangin di tangannya, suasana paling nyaman dalam tubuh Anda. Lihat tangannya. Suasana paling nyaman dalam tubuh Anda, dalam hidup Anda, apakah itu perutnya, kalau yang sakit tangannya berarti tangannya, lihatin. Dan sekarang lihatin dalamnya, fungsi-fungsi ototnya. Kalau di lambung, lihatin fungsi lambungnya, usus-ususnya semua. Kalau di tangan, lihat otot-ototnya semua. Oke, kalau ini lihat peredaran darahnya yang lancar, semakin lancar, lebih enak. Lihat ada di tangannya. Sekarang tarik napas. Tangannya tempelin ke tempat di mana Anda sakit. Oke, good. Nah, sekarang bayangin tangan Anda sekarang mengeluarkan sedikit setrum. Setrum yang sangat nyaman. Tempelin aja, tempelin, jangan digerakin. Sekarang bayangin setrumnya masuk memperbaiki seluruh jaringan-jaringan tubuh Anda, sehingga setrum ini akan meluruskan otot-otot Anda kalau bengkok, kalau misalnya lambungnya yang sakit ketika disetrum, sakitnya narik, sakitnya memuai, dan kirim semua ke tangan Anda. Oke. Rasa sakitnya kirim ke tangan Anda, ke telapak tangannya terus sampai kumpul. Kalau masih ada, kirim lagi listriknya. Oke, tret, memperbaiki semua, rasakan sensasinya itu terjadi dalam diri Anda. Oke, good. Dan setrum ini membuat tubuh Anda sehat, lebih kuat lagi, lebih segar lagi, dan suasana nyaman, suasana normal itu ada dalam diri Anda saat ini. Dan sekarang rasa sakit, penyakit semua sudah kumpul di telapak tangan Anda. Sekarang tarik napas dan tarik lengan Anda dari bagian yang sakit itu. Ketika narik, maka buang napasnya secara berlahan. Oke, good. Nah, sekarang bagian tubuh Anda sudah nyaman, sudah rileks, kembali normal dan sehat kembali. Oke? Gimana? Enak kan? Mantap. Mbak Priani udah enak perutnya? Udah, Kang. Mbak Ina, bahunya udah enak, Mbak Ina?
Enak Kang. Oh, Alhamdulillah. Oke. Mbak Vira, apa kabar? Iya, Kang. Gimana rasanya? Lagi agak mellow sedikit. Apa perempuan mellow aja. Jadi gini, jangan pernah teman-teman ketika sudah merasakan nyaman, kembali menyambung-nyambungkan lagi. Orang sehat saja, orang yang tidak pernah error dalam pikirannya, ketika sering diserang begitu, itu akan terjadi error juga. Jadi Anda jangan menghubung-hubungkan lah, karena tidak nyambung sebenarnya. Tapi kalau dihubung-hubungkan pasti nyambung. Jadi ya kayak kemarin suara kicau burung dihubung-hubungkan dengan kematian, ya nanti nyambung kalau dihubung-hubungkan. Ya. Terus kalau misalnya aduh saya sekarang suka marah-marah begini-begini, ya sudah, marah mah wajar, gitu aja dulu. Ya, jangan berharap Anda menjadi sempurna dulu. Yang penting Anda sehat aja dulu, secara bertahap. Nanti hipnoterapi ini saya bagi 3 tahapan. Berarti sekarang hari Rabu, hari Jumat, sama hari Minggu. Gitu. Jadi tahap 1 itu mengenai pembentengan diri. Jadi bagaimana saya menerapkan sebuah aplikasi tentang imunisasi imun tubuh Anda, dan Anda membangkitkannya dan Anda membentenginya. Dan itu akan saya kasih namanya anchor kalau dalam dunia hipnoterapi atau NLP atau di dunia psikologi ya. Itu kalau orang anxiety bilang, orang-orang yang kesalahan dalam berpikir bilang, itu namanya trigger. Nah, jadi saya akan balik trigger ini menjadi trigger yang positif. Kan? Nah, kalau dalam dunia olahraga, misalnya anchornya adalah rasanya. Saya bilang rasanya. Kalau enggak, kalau pemanah dia pakai kacamata, dia benerin kacamatanya. Jadi saat mau nembak begini, atau mau nembak dia benerin dulu kacamatanya. Nah, ketika benerin kacamata itu suasana udah berubah. Jadi suasana penembak sama. Nah, teman-teman nanti saya kasih anchornya adalah 3 kali tarik napas dalam dan buang ditiupkan. Nah, nanti prosesnya ketika teman-teman tarik napas, buang secara berlahan. Nah, di situ ada proses yang saya tanamkan di mana benteng Anda mulai kuat. Jadi seolah-olah Anda tarik napas pertama ambil pasukan, tarik napas kedua pasukannya sudah siap perang. Nah, tarik napas ketiga, kalau misalnya serangannya datang ya lawan. Kalau serangannya takut ya sudah, tarik napas ketiga kuatkan lagi benteng pertahanan, dia pergi selesai. Ya, jadi ibaratnya saya akan memperdayakan diri Anda untuk melakukan sebuah pertahanan diri, biar bisa bertahan, gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mau geser dulu. Ada yang mau ditanyakan? Itu kunaon cara rapi. Nyai, gimana kabarnya Nyai? Alhamdulillah sehat. Minum kopi dulu ya. Aduh, Widih. Kopi pahit. Kenapa saya suka minum kopi pahit? Karena kehidupan saya sudah manis. Jadi minumlah kopi pahit. wede, mantap. Ya dong, gitu filosofinya. Semua harus punya filosofi yang membangun diri kita bahagia. Gitu. Kumaha we nya? Ada yang mau ditanyain nggak? Kumaha we. Penting bahagia. Yang penting bahagia. Untuk apa? Sesi pertama saya pengen menjelaskan tentang ini semua. Nah, nanti sesi keduanya
Maksudnya 40 menit pertama ya, 40 menit terakhir baru Anda cari, dari saat sekarang coba cari tempat nyaman, bisa nyandar, relax, pakai handsfree, enak. Suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas. Jelas ya? Pak Ipul, Musik, Pak Ipul. ya musiknya ya siap. Untuk yang ikut hipnonya nanti diperlihatkan wajahnya atau gimana? Ya, itu lebih baik, biar saya juga tahu mana yang menolak, mana yang menerima, gitu, tingkat keberhasilannya. Karena tingkat keberhasilan hipno ini tergantung dari mikroekspresi Anda ketika saat Anda mendengarkan skrip dari saya. Skrip itu adalah susunan kata-kata ya, susunan kata-kata. Jadi saya coba mencari skrip dari orang Amerika untuk mengatasi ini semua. Itu ada 3 skrip gitu. Ada 3 skrip. Saya udah pisahin ini semua. Yang hari pertama itu tentang pembentengan ya. Dan yang kedua adalah tentang pemberdayaan diri, bahwa Anda mampu menguasainya dan Anda mampu menaklukkan semua serangan-serangan yang ada dalam diri Anda gitu. Nah, yang ketiga agak panjang. Oke. Ada yang mau di ini? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Assalamualaikum, Kang Epul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, gimana Kang bisa tidur nyenyak tanpa obat? Nah, itu yang jadi banyak pertanyaan ya. Beberapa pertemuan saya sudah jelaskan, tapi nggak ada ruginya. Saya jelaskan lagi lah. Saya dulu posisi biar cak. Oke, jadi gini, proses tidur itu adalah proses di mana seluruh tubuh melakukan relaksasi. Jadi untuk beberapa orang yang tidak bisa tidur, berarti ada yang tidak rileks bagian otot-ototnya, gitu kan? Baik otot parasimpatik maupun autosimpatik. Ya. Autosimpatik itu adalah bagian-bagian organ tubuh, kayak bagian jantung, paru. Nah itu kan berjalannya otomatis. Nah sebenarnya itu semua otomatis itu untuk biar semua berjalan tanpa kita pikirkan, sehingga prosesnya otomatis. Nah, cuman ini semua itu bisa kita kendalikan. Nah, saya sudah mencoba, saya sudah pernah cerita sama teman-teman, saya mencoba mengendalikan diri saya dengan tekanan darah saya. Ketika saya dicek tekanan darahnya, saya bilang ini tinggi, gitu kan? Saya pengen darah saya tinggi tekanannya. Ketika dicek tekanannya tinggi. Sampai Nain tahu tuh, pada saat itu lagi sama Nain berdua, saya mau ada sesi jadi pembicara di sana di salah satu bank buat para UMKM. Jadi pada saat itu ada pemeriksaan gratis, saya periksa, saya bilang ini tinggi. Sampai si yang meriksanya, wah Pak, Bapak harus segera ke dokter, Bapak darah tinggi. Saya bilang masa. Bentar ya, saya mau coba darah saya biar turun lagi. Saya relax, tarik napas. Nggak nyampe 5 menit lah. Udah suasananya dapet, saya udah bisa menguasai diri saya. Oke Mbak, periksa lagi. Langsung, normal kok Bapak bisa normal. Nah, Mbak mau mengukur saya tinggi atau rendah. Artinya saya bisa menguasai alat itu. Nah, itulah suasana dalam kehidupan sehari-hari, Jadi jangan kita dikendalikan oleh suasana.
Jadi kalau kita mampu mengendalikan diri kita sendiri, maka alat ukur saja bisa kita kelabui. Gitu. Artinya bisa kita kendalikan. Maunya seperti apa. Gitu. Sampai pernah satu saat saya berhadapan dengan dukun, karena itu pun terpaksa. Saya nggak tahu teman saya lagi sama dukun itu. Nah, dukunnya udah hebat lah, bisa ngobatin jarak jauh dan lain-lain. Ketika saya masuk, kata teman saya, coba baca nih, si bapak ini baca, si bapak ini. Saya duduk, ya sok aja kalau mau baca, saya bilang. Saya duduk, saya pikirin bahwa saya punya benteng yang dimana dia nggak bisa masuk ke dalam diri saya. Dan dukun itu sebenarnya kebilang sakti lah, karena beberapa orang yang harus dioperasi, nggak perlu operasi, banyak lah, memang bisa manggil ruh apa dan lain. Nah ketika saya bentengin, dia bilang cuma begini, dia bilang, aduh gelap, saya nggak bisa baca sama si bapak ini, gelap. Gitu. Karena kita tidak pernah memberikan coding sama dia, akhirnya dia nggak bisa masuk. Intinya bahwa kalau secara metaforanya komputer saya ini, saya sudah ada antivirusnya. Sehingga ketika mau masuk virus, dia nggak bisa masuk. Orang hackingnya nggak bisa masuk semua. Jadi nggak bisa nge-hack. Nah teman-teman sekarang yang dibilang salah dalam berpikir atau insight ini adalah Anda kena hack. Anda kena hack dengan aplikasi-aplikasi negatif, dengan orang-orang yang ingin mencuri kebahagiaan Anda, dengan aplikasi yang ingin mencuri kebahagiaan Anda. Kena hack. Misalnya ketika melihat, seharusnya melihat kopi ini biasa saja, akhirnya melihat kopi jadi bikin nggak ngantuk, susah tidur, dan lain-lain. Nah ini saya minum kopi malam ini segini, dan ini kopi pahit. Tapi buat saya kalau hari ini sekarang mau tidur, ya tidur aja. Hidup ini saya yang berkuasa atas diri saya. Karena saya harus mempertanggungjawabkan diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nggak bisa menguasainya, kita orang rugi. Kita ngerasa tidak bahagia, ya kita orang rugi. Karena kebahagiaan, kesedihan, itu tergantung ada yang ada di dalam pikiran kita. Seorang tukang beca sehari yang biasa sehari-hari dapat 30.000, pada hari itu dapat 50.000, itu kebahagiaan buat dia. Tapi Anda yang biasa dikasih setoran mesti sama suaminya 100.000, dan pada saat itu mungkin suaminya lagi susah dan lain, ngasih Anda cuma 75.000, dia masih di atas tukang beca, Anda sedih, marah-marah dan lain-lain. Ya kan mereka kan kehidupannya ya nikmatin aja sebenarnya. Gaya hidup dan lain-lain itu yang menentukan diri kita bahagia atau tidak. Sesuaikan. Jangan sampai Anda punya gaya hidup itu bukan atas kemampuan Anda, tapi karena harga diri Anda. Banyaknya orang tersiksa itu karena memperhitungkan harga dirinya. Sekali lagi ya, saya sering jelaskan, tolong jangan Anda pernah minta dihargai. Ketika Anda minta dihargai oleh orang lain dan orang lain mampu memberinya, maka Anda tidak akan pernah jadi diri Anda sendiri. Anda akan mengservis orang lain itu. Jadi malam ini bebaskan semua orang-orang yang bermasalah dengan Anda. Nanti prosesnya pada saat deepening itu saya akan hadirkan orang-orang yang bermasalah dengan Anda dan orang-orang yang menginginkan mereka berubah untuk Anda. Atau Anda sendiri mungkin pernah ingin meminta maaf pada seseorang, saya akan hadirkan orang itu. Sehingga ketika hadir orang itu di hadapan Anda, ketika Anda mengatakan, ya katakan aja. Gitu. Ya. Tuh, bahagia aja kayak Nyai, wayahkir dandan kan. Apa itu Nyai? Ini mah kameranya dipakai buat ini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh jadi gini, solusinya bagaimana Anda bisa tidur dengan cepat tanpa obat? Sederhana sekali menurut saya. Anda biasakan latihan setiap hari, setiap saat ketika Anda waktu, tarik napas panjang-panjang, tahan sebentar, buang berlahan.
gitu kan? Nah, jadi gini, tarik napas, tahan, buang perlahan, ditiup. Nah, jadi buangnya jangan ngeplos, ditiup. Tarik napas lagi, tahan, buang. Nah, lakukan itu. Nah, ketika Anda sudah bisa melakukan itu, maka Anda dalam keseharian akan merasa diri Anda lebih rileks. Jadi lakukan dengan. Nah, kalau seharian sudah bisa begitu, oke, berarti Anda sudah bisa menguasai. Nah, sekarang baru tahap keduanya, Anda melakukan seperti tadi, tapi ketika Anda mendapatkan sebuah titik relaksasi ini tanda-tandanya tubuh Anda mulai bergetar atau ada getaran dalam tubuh sedikit saja, atau seperti apa ya, gitu, seperti jatuh gitu kan ya, seperti kalau kata orang Sunda ngalenyap gitu ya. Ngalenyap apa tuh aja bahasa Indonesianya. Nah seperti itu, nah, baru Anda fokus apa yang mau Anda fokuskan. Misalnya Anda melakukan afirmasi, saya sehat, saya kuat, sekarang saya sangat berenergi, saya sangat bersemangat. Nah, itulah afirmasi yang akan berhasil, karena pada saat itu Anda sudah memasuki alam bawah sadar, kondisi pikiran Anda di gelombang beta sama alfa sama tera. Ketika ada di gelombang itu, maka di pusat saraf Anda, jaringan plastisitasnya itu akan berubah sesuai apa yang Anda inginkan. Makanya untuk beberapa hipno di penghafal hafiz Quran itu dengan cara baca dulu satu ayat, tarik nafas, ingetin, Anda seolah-olah membaca, kemudian baca lagi, ingetin seolah-olah membaca, begitu sama. Itu akan lebih menerap di dalam pikiran kita. Oke, intinya segala sesuatu yang Anda bisa hafal betul dalam kehidupan sehari-hari dan akan menjadi kenangan ketika itu ada suasana yang Anda inginkan. Misalnya ketika Anda SMA, belajar SMA, pasti nilai yang paling Anda punya guru favorit, maka itu akan menjadi daya tarik Anda. Artinya Anda punya suasana di sana. Dan pada saat dia ngajar, Anda fokus. Nah, teman-teman di sini salahnya adalah fokus pada suatu hal bahwa trigger ini akan membuat Anda negatif. Saya pernah berulang-ulang berkali-kali kepada teman-teman, kalau teman-teman bisa menguasai diri, teman-teman akan lebih sukses dari orang-orang umum. Karena Anda sudah menderita daripada orang-orang umum. Orang-orang umum itu tidak mampu membayangkan, menggambarkan, memvisualisasikan untuk menjadi nyata. Tapi Anda sudah bisa melakukannya dengan nyata. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa nyatanya jadi negatif, harusnya yang menjadi positif? Gitu. Nah, saya bilang anti obat ya jangan minum obat, karena kalau itu sudah menciptakan imun tubuh buat membasmi obat-obat itu semua, membasmi penyakit-penyakit itu semua. Nah, ketika Anda sudah bisa tarik nafas begitu, ketika Anda masuk ke tempat tidur, yang terpenting adalah kosongkan dulu pikiran. Dengan cara apa? Mengalihkan pikiran. Makanya Rasulullah SAW bersabda itu lakukan beberapa adab tidur. Kita baca Quran, sholat 2 rakaat. Kenapa melakukan sholat 2 rakaat dulu sebelum tidur? Karena itu kalau secara olahraga, jadi manfaat dari agama ini ketika diteliti oleh orang-orang barat sana, itu sangat bagus sekali. Mulai dari berwudu, ada orang yang mempelajari wudu, maka dia pada orang Yahudi atau orang perempuan kalau nggak salah, dia mempelajari wudu, kesimpulannya adalah kepada seluruh umat manusia, diharuskan berwudu seperti wudunya orang-orang muslim. Karena apa? Seperti orang-orang muslim. Karena saat berwudu, orang muslim itu memijit pusat-pusat saraf. Tangan sini pusat saraf, di ujung-ujungnya pusat saraf. Di muka ini ada pusat saraf.
di kakinya ada pusat saraf, ke kepala. Ya. Kepala begini. Nah, ini sudah memijit bagian sini, kemudian dibalikan, kemudian di telinga, gitu kan? Nah, rambut saya jadi acak-acakan, saudara. Nah, jadi setelah Anda sholat, itu berarti Anda memijit seluruh pusat sarafnya untuk rileks. Kemudian Anda melakukan, kalau kata orang-orang sana, mindfulness. Sholat itu adalah mindfulness, di mana Anda menjadikan diri Anda sendiri sebagai hambanya, menerima dengan semua kekurangannya, dan bersyukur dengan kelebihannya bahwa itu Allah yang punya. Maka Anda akan menjadi tenang. Jadi saya bilang, balik lagi ke agama, balik lagi ke agama. Itu yang akan menghilangkan nilai kecemasan Anda. Oke, nah, dan sholat itu sama dengan terjadi stretching, yaitu peregangan otot-otot yang kaku. Nah, kenapa dia harus sampai sini, sejajar dengan telinga? Ada kalau perempuan kan di sini, kalau laki-laki di sini, gitu kan. Ini stretching, ini narik bagian tubuh Anda. Kemudian sujud, ruku. Nah, berarti ketika Anda melakukan relaksasi dengan stretching itu, dengan melakukan sholat itu, tapi ingat ya, jangan niatnya jangan karena ingin stretching atau dan olahraga, tetap niatnya sesuai dengan perintah Allah bahwa ini. Tapi ini manfaatnya dengan sholat sebelum tidur, Anda sudah stretching. Kemudian Anda disuruh ngaji, di sana harus ada ngaji, ya. Maka hatamkanlah Quran, gitu kan. Anda yang punya pendapat dengan membaca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, itu kan bedanya sama dengan menghatamkan Quran. Nah, ketika Anda membaca kalam Allah, maka hati akan menjadi tenang. Baca, rileks, tenang. Nah, kalau sudah tenang, tutup Qurannya, kemudian Anda berzikir dalam Al-Quran, ingatlah namaku, sebutlah namaku, maka hatimu akan menjadi tenang, kan? Nah, kemudian Anda merebahkan tubuh Anda, relax, sambil berzikir, sambil Anda tarik napas secara perlahan. Nah, kalau malam ini Anda memaknai, ingat ya, nanti ada tahapan yang namanya deepening, ya. Deepening itu penurunan. Nah, itu ingat sama Anda, ingat, sehingga itu akan yang menghantar Anda tidur. Nanti saya akan mengatakan begini, oke, sekarang relax, badannya relax. Nah, sama, berarti Anda juga relax, oke, rasakan, mulai kirim ke jari-jari kaki Anda, jari kakinya relax. Nah, ketika mau tidur juga bayangin aja gitu, jari kakinya relax, sekarang otot-otot jari kakinya mulai lepas, mulai jatuh, gitu kan? Seperti lilin yang dimakan api, atau seperti air es yang kena panas, dia mencair, sehingga betul-betul terjatuh. Dan ketika sudah jatuh, saya merasakan bahwa saya tidak bisa mengangkat kaki saya, karena kaki saya sudah hilang. Sekarang ke tangan, ke tubuh. Nah, nanti sudah hilang, kamu tinggal masuk, bayangin pikirannya. Nah, untuk bayangin pikirannya, mulailah Anda dengan tersenyum sedikit saja. Nah, kemarin sudah ada yang dipraktekkan nggak waktu tidur, sebelum tidur tersenyum? Apa yang bisa Anda nikmati ketika Anda sebelum tidur tersenyum? Rileks nggak tidurnya? Ya, jadi gimana Mbak April? Nah, jadi ya, senyum karena senyum itu bikin Anda rileks. Makanya cukup Anda senyumi saja. Hidup ini senyumi dan maklumi, selesai. Kalau Anda ingin saya bisa berubah kalau orang lain berubah. Berarti Anda orang yang ingin dimaklum. Kalau orang yang ingin dimaklum itu orang gila. Tapi orang yang memaklum itu waras. Udahlah, maklum lah. Ya, berarti kita harus memaklum. Gitu. Artinya bahwa udahlah, lepaskan aja. Nggak usah dibayangin, nggak usah dipikirin sesuatu yang bikin kamu ribet, bikin kamu susah. Yang penting kamu
rileks pada saat itu, dan ketika mau tidur ya sudah pikirkan sesuatu yang bahagia dengan senyum. Nah, Anda bayangkan ketika pertama kali ketemu sama suami Anda atau pacar Anda, atau sesuatu yang paling bahagia lah, atau ketika Anda makan es krim dengan enak, itu akan tidur. Ya. Atau ketika Anda masuk surga, bayangin surga yang ada di kepala Anda seperti apa. Bidadaranya cakep-cakep gini, aduh, keren. Gitu. Itu bikin suasana itu pasti buat Anda itu akan terjadi. Karena apa? Anda itu orang hebat. Orang nggak sakit jantung aja, jantung Anda bisa Anda robah jadi sakit. Yang saya bingung itu. Ya, Mbak April, orang punggungnya nggak apa-apa, kata dokter nggak apa-apa, semua kata apa. Tapi punggungnya bisa begitu dahsyat gitu, mempengaruhi itu semua. Nah sekarang kalau mau tidur, pikirin itu semua, sesuatu itu dengan sesuatu yang positif yang memang gini. Jadi saya kalau ngobrol gini suka ingat dengan satu kata, baru kadang seperti nggak nyambung gitu. Cuma ya daripada lupa, saya harus sambungin gini. Yang tadi ya, bahwa apa sih yang namanya kata positif? Anda harus positif, Anda harus positif. Pertanyaannya positif itu apa sih, Kang? Gitu kan? Ya sekarang positif itu kata-kata yang baik untuk kehidupan kita, untuk diri kita, untuk tubuh kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Contoh, misalnya, saya adalah orang yang sangat sehat. Positif nggak? Positif kan? Nah, ketika Anda sudah menyatakan positif, Anda harus berpikir, sehat menurut Anda apa? Definisikan dulu, sehat menurut Anda apa? Menurut saya sehat adalah saya bisa ke warung buat beli masakan buat dimasak. Ya sudah, berarti Anda akan dapat sebegitu. Karena definisi kata-katanya itu, language programnya, bahasa pemrogramannya, sehat menurut Anda batasannya Anda hanya bisa ke warung. Berarti mulai saat ini ketika kata positif itu apa, maknai katanya, dan definisikan secara jelas, sehingga otak itu akan mencerna. Oke, sekarang saya tanya Mbak Depi ya, Mbak Depi, kalau menurut Mbak Depi kuat itu apa? Iya, Kang. Kuat. Ya. Kuat bisa angkat galon. Sesederhana itu kan? Ya. Kuat itu hanya untuk mengangkat galon saja definisinya. Berarti program yang ada di sini intinya adalah saya kuat adalah untuk mengangkat galon. Padahal kuat yang lain, kalau kata Pak Wahyu, kuat itu adalah long duration gitu kan misalnya. Nah, wah Mapira langsung ketawa dengan long duration. Berarti itu definisinya ke sana. Nah, tapi untuk orang lain bahwa kuat itu, buat Roni misalnya, kuat itu adalah saya mampu naik sepeda dari Bandung nyampe ke Lembang. Berarti itu definisi kuat. Nah, Anda juga harus definisikan kata-kata positif itu. Makanya bukan suatu hal, pekerjaan yang sangat mudah, tapi efeknya sangat hebat. Adalah ketika Anda mulai menulis kata-kata positif dan definisikan positif itu sesuai apa yang Anda harapkan, apa yang Anda inginkan. Saya kuat, saya sehat. Nah sekarang menurut Mbak Depi, tidur itu apa sih definisinya? Tidur. Mengistirahatkan pikiran, anggota tubuh. Nah, ngejawabnya aja susah. Berarti datanya nggak ada. Mau connect gimana sama tubuh kita? Mau gimana Anda bisa tidur dengan memiliki kualitas? Kalau definisi tidur nyenyak menurut Anda itu apa? Mengistirahatkan? Ya istirahatnya seperti apa?
Relax. Ya, relax itu seperti apa? Nah, itu jadi ketika ada kata-kata yang mengandung makna, coba maknai dengan bahasa yang jelas. Nah, dalam konsep goal itu, konsep mencapai tujuan itu ada konsep SMART. Di sana ada kata-kata S-nya itu spesifik. Jadi Anda harus punya spesifik. Misalnya, Mbak Pira, saya ini ingin kaya. Sukses menurut Anda apa? Goal Anda apa? Saya ingin kaya. Spesifik nggak? Masih jauh. Karena kaya itu ada batasannya, ada nilainya, ada alat ukurnya. Yang nggak saya bilang tadi, buat tukang beca dapat 10 juta itu jadi orang kaya pada saat itu. Tapi buat Mbak Indri 10 juta itu udah biasa, sehari-hari itu dia dapat. Kan bisa aja begitu. Ya, nah jadi definisi kaya itu apa? Itu harus didefinisikan sehingga disitulah ada rasa syukur Anda. Ketika Anda mulai bersyukur, berarti Anda sudah berdamai dengan tubuh Anda, dengan diri Anda. Nah sekarang, kalau kata Mbak Depi, tidur ini ada istirahat. Loh, Anda kan sering istirahat. Anda sering tidur-tiduran, itu kan istirahat. Ya kan? Berarti tubuh ini sudah memberikan sebuah kewajibannya kepada Mbak Indri untuk istirahat, ya sudah selesai, no? Apalagi yang kamu mau? Karena menurut Anda tidur itu istirahat. Kalau saya tubuh bilang, nah Anda kan mau saya istirahat. Ini kan udah istirahat, terus ngapain lagi? Ya bukan begitu istirahat itu. Ya apa? Karena tubuh juga perlu gambar, perlu bahasa yang dicerna oleh otak, sehingga otak jelas memerintahkan kepada tubuhnya ini seperti apa. Nah, itu banyaknya kegagalan-kegagalan dalam berpikir itu ke sana. Anda tidak bisa mendefinisikannya. Tetapi, ketika Anda sudah divonis sama dokter bahwa Anda punya penyakit anxiety, maka Anda dengan giat mencari sebuah maknanya, sebuah kata-katanya, sebuah sensasinya, sehingga Anda beredar semua. Dan Anda masukkan ke dalam otak Anda, dan itu terjadi pada diri Anda. Selesai. Dan sekarang, saya kasih PR Anda, bahwa Anda sekarang adalah orang yang sangat sukses, orang yang sangat sehat, orang yang berdaya. Silahkan mulai saat ini browsing dong, daripada browsing penyakit. Ya toh? Lebih baik browsing sesuatu yang positif. Ya kan? Kan bodor ketika orang anxiety, wah cari anxiety sampai ikut grupnya. Sekarang ikut grupnya, grup-grup sukses seperti apa, grup orang sehat seperti apa ngomongnya. Ya kan? Saya bilang ketika saya mulai, Eke udah lama ya, aja ye, gitu kan? Itu udah mulai ngondek, ya nggak? Nah ketika saya mulai gaul sama para kaum gay, maka jadilah besok lusa saya pakai rok gitu kan. Ih, cucu enggak, ya kan? Nah, karena saya akan mencoba mengkloning mereka biar saya diterima di lingkungan itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, maaf ya saya pakai agama buat orang-orang yang non-muslim, bahwa ketika Anda bergaul dengan orang pandai besi, maka Anda akan bau bakaran. Ketika dengan tukang minyak wangi, maka Anda akan ke bawah harum. Nah, banyak orang-orang yang mikirin atau bahasa-bahasa, Pak, mengeluh akhirnya ke bawah-bawah. Ada orang mengeluh akhirnya ke bawah-bawah. Jangan atuh. Lebih baik kita ketawain aja ada orang yang mengeluh. Ya, masih zaman hari ini, gitu kan? Kalau orang lain boleh bilang, anxiety itu Anda tidak sendirian. Mulai hari ini Anda bilang bahwa anxiety itu Anda sendirian. Ya, paham nggak? Pak Wahyu kasih tahu 40 menit awal ya, karena kurang lebih hipno ini 30 sampai 40 menit. Saya akan batasi sampai 30 menit saja hipnonya. Nanti 10 menit terakhir kita ngobrol lagi. Oke? Di sesi pertama ini saya mau
bukan brain rot ya. Share dulu tentang ilmu pengetahuan. Ya, nah, jadi sekali lagi saya tekankan sama teman-teman, tolong dipahami. Kenapa ketika teman-teman dinyatakan oleh dokter bahwa Anda kena anxiety, Anda begitu giat, begitu fokus membaca tentang pelajaran anxiety itu seperti apa? Dari gejala-gejalanya, dari sensasinya, dari triggernya seperti apa, sehingga Anda mencocok-cocokkan diri, cocok-nisasi katanya apa ya. Nah, sekarang kita balik bahwa malam ini Anda punya penyakit sukses, Anda punya penyakit orang sehat. Orang sehat penyakit. Apa? Karena penyakit itu mengganggu saya untuk hidup jadi lebih sehat lagi, mengganggu saya untuk mengganggu istri saya, gitu kan. Nah, kalau orang sehat kan pasti mengganggu pasangannya, kalau nggak sehat buburaan, gitu kan. Nah, anggap aja, biar Anda serius mencarinya bahwa Anda mulai malam ini punya penyakit orang sehat dan orang sukses. Silahkan malam ini Anda googling tentang apa itu arti sukses, apa arti itu sehat. Dan kemudian cocokkan menurut Anda bahwa Anda sudah sukses, Anda sudah sehat belum? Nah, ketika sudah cocokisasi, berarti Anda sudah cocok, berarti Anda yakinkan itu terjadi. Karena penyakit Anda juga hadir demikian. Ya. Jangan Anda, yang kedua adalah jangan pernah Anda merasa yakin ketika orang-orang berbicara tentang negatif. Tapi yakinlah dengan segala sesuatu hal yang positif. Selesai, hidup. Hidup ini akan dinikmati. Gitu kan? Hidup ini akan dinikmati. Ketika bahasanya, kamu kalau ini nanti akan begini, lupain aja. Jangan hujan-hujanan, nanti sakit. Jangan panas-panasan, nanti hitam. Orang hitam aja banyak yang suka, ngapain susah-susah, ya nggak? Jangan hujan-hujanan, jangan angin-anginan. Saya kalau naik motor Bandung ke Jogja, Bandung kemana, hujan-hujanan, angin-anginan, nggak pernah sakit, malah bahagia. Besoknya datang ke kantor senyum-senyum, habis touring nih, tadi kemarin. Nah itu. Jadi menurut ini artinya bahwa sesuatu yang negatif lupain deh. Nggak zaman saya mikirin yang positif. Hidup saya tinggal berapa puluh tahun lagi. Ya kan? Hidup Anda tinggal beberapa puluh tahun lagi, berarti Anda tinggal menikmati hidup ini. Jangan pernah jadiin menderita. Jangan pernah Anda dijajah oleh keadaan, oleh suasana. Ciptakan suasana untuk Anda. Nah, intinya balik lagi ketika mau tidur, munculkan suasana itu. Oke, tidur, bayangin, rileks, senyum. Dan ketika Anda, ketika Anda sendiri, Anda senyum aja sendiri. Lihat bunga, lihat apa dengan tersenyum bahagia coba. Itu terapi diri itu sebenarnya sangat sederhana sekali, nggak terlalu rumit. Yang rumit itu, ya itu penyakit. Ya, penyakit itu yang Anda bilang anxiety itu menurut saya rumit, ya. Sehingga Anda mampu menjalankan yang rumit aja mampu. Kenapa menjalankan yang gampang atau yang bikin bahagia itu? Ini sudah gampang dan bahagia, kenapa Anda masih menyangkalnya gitu? Dengan harus minum obat kayak, dengan minum apa kayak. Ya. Nah, obat itu ya saya bilang ya, bahwa placebo, dalam buku placebo ditulis di zaman perang, saya ulang lagi ya, zaman perang pada saat itu tentara-tentara yang kena tembak, tentara yang patah tulangnya, luka-luka, dia biasanya disuntik dengan morfin biar dia terjadi tenang. Karena morfinnya habis, si suster itu ngambil infusan dan infus itu disuntikan. Tapi ketika infusnya masuk, dia kayak orang teler. Padahal itu air infus. Dan saya pernah cerita ini sama orang yang ada di Papua, salah satu tentara, dia lagi piket,
ada pace di sini udah tua ya, datang dia main berobat, dokternya ada. Apa dokter? Saya obatin saya. Oh, saya bukan dokter. Sudahlah, jangan Anda banyak bicara. Yang penting saya obatin kan. Kalau orang Papua begitu, orangnya ngotot. Ya sudah Pak C, masuk saja. Masuk ke ruangan kantornya, dia bingung saya harus nyuntikin apa. Nah, cuma dia lihat bahwa dia pernah ngelihat ada dokter itu nyuntikin apa, gitu kan. Oh ya udah, dia suntikin. Oh sorry, dia suntikin pakai air aqua. Air aqua dimasukin, suntikin. Besoknya si Pace itu datang ke tempat piketnya itu sambil bawa makanan yang banyak. Pisang apa dibawa. Bapak, terima kasih, saya sudah sehat Bapak. Saya bisa panen makanan saya. Dokternya bingung. Siapa yang ngobatin Bapak itu? Saya. Pakai apa? Ini pakai suntik, pakai air aqua. Sehat. Jadi obat itu sebenarnya, obat yang paling hebat adalah ketika Anda mampu mengendalikan tubuh Anda, diri Anda dengan fokus. Saya sehat, saya kuat. Sudah bisa. Maka itu yang terjadi. Jadi ini yang pernah saya alamin ya. Dulu waktu saya lagi, ya boleh dibilang kerjaan banyak. Lagi inilah, ada teman saya, gitu kan. Teman saya SMP, suaminya meninggal. Suaminya meninggal kenapa? Kanker. Nah, kanker di anus karena BAB-nya susah. Nah, akhirnya sampai bisa meninggal ya gara-gara BAB susah ya. Akhirnya saya kepikiran, aduh, saya ini BAB susah. Jangan-jangan begitu. Seminggu asli itu jadi susah. Saya bilang, enggak kok. Kok begini? Enggak. Saya bilang, saya mulai fokus, tarik nafas. Buang. Saya kalau BAB, saya juga pakai fokus. Segala sesuatu kalau memang saya butuhkan ini cukup sulit, saya harus menggunakan kekuatan saya. Kalau para pendekar dulu kan ketika berkelahi, musuhnya yang sangat berat, dia akan begini. Nah, dia fokus dulu, baru ngeluarin tenaga hebatnya. Nah, Anda juga lakukan itu. Ketika musuh Anda sulit, Anda lakukan itu, tarik nafas. Keluarin semua tenaganya. Wah, udah siap. Bilang sama Anda, sehat, saya kuat, saya mampu. Saya bisa. Udah selesai. Gitu ya, Mbak Depi yang tadi yang nanya ya tentang tidur. Jadi syaratnya tidur buat agama Islam, lakukan sunnah-sunnah Rasul atau adab-adab tidur, gitu kan? Adab-adab tidur sampai harus dikebut-kebut dulu dan lain-lain ya. Nah, sampai harus menghadap kemana? Saya pernah baca dengan itu ada apalah. Itu hebat. Jadi lakukan adab-adab itu ketika Anda berwudu, Anda sudah memijat pusat-pusat saraf Anda. Ketika Anda sholat, Anda sudah melakukan mindfulness, penenangan diri, kenyamanan secara batiniah, secara jiwanya. Itu Anda bisa dapatkan ketika sholat 2 rakaat sebelum tidur. Yang kedua, sholat itu juga buat tubuh Anda, otot-otot Anda terjadi stretching, akhirnya otot-otot Anda ketarik dan rileks gitu. Stretching itu kayak begini, pemanasan sama. Jadi ketika ditarik yang kaku itu dia kan berkontraksi. Nah, kalau yang kaku ini adalah berkontraksi, jadi ototnya memendek. Jadi harus ditarik deh. Nah, baru ketika ini jadi segini lagi, berarti rileks. Nah, jadi saya akan melihat dari ini bahasa tubuh. Jadi orang-orang yang serius dia akan selalu begini. Nah, ininya agak tegang. Dia serius. Tapi kalau orang-orang yang rileks dia. Nah, ini dari apa? Lehernya aja dia fleksibel. Tapi orang serius ini kan selalu begini. Nah, karena otot-ototnya pendek. Dia dalam keadaan ketegangan. Rilekskan, sholat itu merilekkan tubuh. Oke? Ketika Anda sudah sholat, kemudian baca Quran, kembali lagi, resapi artinya dan lain-lain, tutup, merebah, ya, Anda menghadap kiblat, kalau dalam itu,
dengan menonjol jantungnya ada di atas. Kenapa ada jantung di atas? Karena saat tidur, kalau jantung Anda di bawah, dia nekannya akan kalau dari atas tekanannya akan lebih ringan. Nah, sudah akan begitu, baru Anda tarik nafas, pikirin, relaksasi, tarik nafas saja. Alhamdulillah. Wah, nanti saya ketiduran lagi. Ya, bye-bye dong kalau saya ketiduran. Saya pernah ngehipno orang, sayanya tidur asli karena kecapean. Pada saat itu ada 20 orang berderet minta dihipno sama saya. Ya, terakhir saya udah begini, udah jam 9 malam. Jadi bayangkan tubuh Anda sedang rileks dan rileks. Saya jadi ke bawah suasana tidur. Untung saya ada sesuatu yang membangun saya bangun. Tapi yang dihipnonya lagi tidur aja di ngorok. Wah, untung saya bilang dia nggak ngelihat. Jangan-jangan nanti dibalik saya yang dihipno sama dia. Nah gitu. Jadi jadilah orang yang pelor, nempel molor. Gitu. Saya kalau mau tidur di mana aja tidur. Wah, saya mau tidur karena saya ke kantor cukup jauh 45 menit. Saya harus tidur di mobil ya tidur aja. Udah tidur saya tidur aja. Oke? Nah, itu buat tidur ya. Karena ini penting. Ketika tidur Anda nyaman, maka Anda sedang tidur di gelombang otak Anda ada di gelombang otak delta ya. Nah, di gelombang otak delta ini berarti tubuh akan keluar hormon-hormon namanya growing hormone. Jadi hormon pertumbuhan di mana dia akan mengganti sel-sel yang rusak dalam kehidupan sehari-hari. Olahraga dan lain-lain itu merusak tubuh Anda bekerja, Anda itu ototnya jadi sakit, jadi capek, jadi lemah. Nah, itu sama hormon itu akan diperbaiki semua. Anda tadi makan pedas, itu hormonnya keluar buat infeksi-infeksi dan lain-lain. Jadi orang yang tidurnya nyenyak, dia hidupnya akan nyaman. Kayak tadi malam saya tidur sampai jam berapa kalau di sini 2:30. Saya tidur sampai 2:30. Kemudian saya bangun sholat subuh. Karena ngantuk sebenarnya nggak boleh tidur. Pada saat tadi saya tidur lagi jam 9 bangun, ngerjain lagi ada pekerjaan, beresin baru selesai barusan. Gitu. Oh tadi saya siang tidur. Saya habis makan. Sejam habis makan siang saya tidur, udah nyenyak. Oke, sore bangun ngerjain tugas lagi. Ya maaf buat teman-teman yang WA saya nggak begitu tanggapi karena ada pekerjaan yang memang di hadapan saya harus segera saya selesai. Oke, Pak Wahyu, udah di 40 menit awal. Udah lebih malah. Ini linknya ini bisa lama. Hah? Linknya Udah bisa lama? Bisa lama. Bisa berapa menit? Tadi saya set 4 jam. Wush. Berarti udah berbayar dong kalau gitu. Ya, ini udah berbayar Pak Wahyu? Bonusan. Hah? Dapat bonusan. Hah? Dapat bonusan ini mah. Oh, dapat bonusan. Sip atuh kalau begitu. Oke. Kita tenang. Nah, sesi ini silahkan Anda cari tempat yang paling nyaman. Tidur di tempat paling nyaman. Ya, kalau bisa saya bisa lihat wajahnya, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, saya absen dulu ya. Mbak April ada, Mbak Indri. Ini siapa? Pak Rizky hadir. Hah? Rizky hadir. Hah? Rizky Kang. Oh, Rizky. Rizky. Mbak Ina, Mbak Ira, Kang Bima. Selamat malam. Tadi tracknya di bawah terus. Mbak Depi, Mbak Nila, Mbak Depi ada? Ada Mas. Oke, sip. Ya, silakan duduk di tempat nyaman, handphonenya disimpan, kalau bisa di online kan, kalau nggak apa-apa. Mbak Nila ada? Mbak Nila, saya absen dulu lah ya. Oke, Mbak Ati, Mbak Nila nggak nyala. Hadir Kang. Oke,
Nah, ini wanita paling cantik menurut saya sedunia, Mbak Iin. Ya. Jangan protes. Uhuk. Disilahkan. Yang protes Dinda. Vivi ya. Mbak Vivi ada, Mbak Vivi. Ada kan? Ini musiknya kedengeran nggak? Oke, Mbak Vivi ada ya. Mbak Nisa ada. Mbak Nisa. Ada. Halo, Oke. Kang. Halo. Ibu lagi. Oke. Mbak Ika ada. Kami pegang bayinya. nih. Ada Kang. Ada sama bayinya. Kang Roni, Iron Man. Kang Roni kemana Kang Roni? Ketiduran ya jika nama. Ah. Hadir Kang. Oh siap. Oke. Sekarang di posisi yang paling nyaman. Musiknya cukup kedengeran segini.